Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian untuk mempelajari dan mengenal sosok Nabi besar Muhammad SAW. Kita akan membahas sejarah kelahirannya dan juga mengupas kehidupan beliau sebagai seorang rasul dan nabi. Semoga dengan menyimak kajian ini kita dapat menambah pemahaman tentang agama Islam dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Saksikan seluruh videonya sampai selesai ya. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupannya menjadi nabi dan rasul. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Ibnu Ishaq berkata, Al-Muthalib bin Abdullah bin Qais bin Makhramah berkata kepadaku dari ayahnya dari kakeknya, yang berkata, aku dan Rasulullah kami lahir di tahun yang sama. Dan Ibnu Ishaq berkata, Syalih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf berkata kepadaku dari Yahya bin Abdullah bin Sa'ad bin Zura'ra al-Ansyari, yang berkata bahwa beberapa orang dari kaumku berkata kepadaku dari Hasan bin Sabit yang berkata, demi Allah, aku saat itu seorang anak yang kuat, berusia 7 atau 8 tahun. Saat itu aku mendengar seorang Yahudi berteriak dengan suara sangat keras di atas menara di Yatsrib, wahai orang-orang Yahudi. Manakala orang-orang Yahudi telah berkumpul di sekitarnya, mereka berkata kepadanya, celakalah engkau, ada apa gerangan denganmu? Ia berkata, malam ini telah terbit bintang Ahmad yang ia lahir dengannya. Muhammad bin Ishaq berkata, aku bertanya kepada Sa'id bin Abdurrahman bin Hasan bin Sabit, berapa usia Hasan bin Sabit ketika Rasulullah tiba di Madinah? Ia menjawab, 60 tahun. Sedang usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat tiba di Madinah adalah 53 tahun. Artinya Hasan mendengar apa yang ia dengar saat dia berusia 7 tahun. Ibnu Ishaq berkata, setelah melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibundanya mengutus seseorang menemui kakeknya, Abdul Muthalib, dengan sebuah pesan bahwa sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu, datanglah dan lihatlah bayi itu. Abdul Muthalib segera melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aminah menuturkan kepada mertuanya Abdul Muthalib apa yang ia lihat saat ia mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dikatakan kepadanya tentang anaknya, dan perintah untuk menamakan anaknya tersebut dengan satu nama. Ada yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib mengambil Rasulullah dari ibundanya, lalu dia membawanya ke Ka'bah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Kemudian ia menyerahkan kembalikan Rasulullah kepada ibunya, dan ia mencarikan ibu susuan untuk Rasulullah. Ibnu Hisham berkata, Al-Maradhi tentang susuan disebutkan dalam kitab Allah saat mengisahkan kisah Musa, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Quran Surat Al-Qashash ayat 12. Ibnu Ishaq berkata, maka Rasulullah disusui seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah binti Abu Zuaib. Abu Zuaib adalah Abdullah bin Al-Harits bin Shijnah bin Jabir bin Rizam bin Nashirah bin Fushayyah bin Nashr bin Sa'ad bin Bakr bin Hawazin bin Manshur bin Ikrimah bin Khashafah bin Qais bin Ailan. Nama ayah susuan Rasulullah adalah Al-Harits bin Abdul Uzza bin Rifa'ah bin Mallan bin Nashi, Rah bin Fushayyah bin Nashr bin Sa'ad bin Bakr bin Hawazin. Ibnu Hisham berkata, ada yang berpendapat bahwa Hilal adalah anak Nashirah. Ibnu Ishaq berkata, saudara-saudara sesusuan Rasulullah adalah Abdullah bin Al-Harits, Unaisah binti Al-Harits, Khidzamah binti Al-Harits yang nama aslinya adalah Ash-Shaima. Khidzamah tidak dikenal di tengah kaumnya kecuali dengan nama Ash-Shaima. Ibu mereka adalah Halimah binti Abu Zuaib Abdullah bin Al-Harits, ibunda Rasulullah. Ada yang pula yang mengatakan bahwa Ash-Shaima ikut mengasuh Rasulullah bersama ibunya ketika beliau hidup bersama mereka. Ibnu Ishaq berkata, Lahm, bekas pelayan Al-Harits bin Hathib Al-Jumahi berkata kepadaku dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib, atau dari seseorang yang mengutarakan kepadanya bahwa Halimah bin Abu Zuaib As-Sa'diyah, ibunda Rasulullah yang menyusui beliau bercerita,
bahwa ia bersama suaminya keluar dari negerinya sambil membawa seorang anak kecil yang sedang disusuinya bersama dengan wanita-wanita Bani Sa'ad bin Bakr guna mencari anak-anak untuk disusui. Halimah As-Sa'diyah bertutur bahwa tahun itu adalah tahun kering dan tidak menyisakan apapun dari makanan kami. Lalu kami berangkat dengan mengendarai keledaiku yang berwarna putih dan seekor unta tua yang tidak lagi menghasilkan susu setetes pun. Kami semua tidak bisa memejamkan mata di malam hari karena tangisan anak-anak kecil yang ikut bersama kami. Mereka menangis karena lapar sementara air susuku tidak bisa mengenyangkannya, demikian pula dengan unta tua yang kami miliki. Namun demikian kami tetap berharap mendapatkan pertolongan dan solusi. Aku pun berangkat dengan menunggang keledai. Perjalanan kami memakan waktu yang lama hingga semakin menambah kelaparan dan kelelahan mereka. Demikianlah yang terjadi hingga kami sampai di Mekah dan kami mencari anak-anak untuk disusui. Setiap wanita dari kami pernah ditawari untuk menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua menolaknya setelah mereka tahu bahwa anak atau Rasulullah adalah seorang anak yatim. Padahal kami mengharap imbalan yang banyak dari ayah anak yang kami susui. Kami berkata, "Wahai anak yatim, apa yang bisa dilakukan ibu dan kakeknya? Alasan inilah yang membuat kami tidak mau mengambilnya. Semua wanita telah mendapatkan anak susuan kecuali aku." Ketika kami semua sepakat untuk kembali ke negeri, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak mau kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang anak yang bisa aku susui. Aku akan pergi kepada anak yatim tersebut dan mengambilnya." Suamiku berkata, "Rasanya tidak salah jika engkau melakukannya. Semoga Allah memberkahi kita melalui anak yatim itu." Lalu aku pun pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Dan tidaklah aku melakukan itu kecuali karena aku tidak mendapatkan anak lain. Setelah mengambilnya, aku kembali ke tempat peristirahatan. Ketika aku merebahkannya di pangkuanku, aku menyusuinya hingga kenyang. Demikian pula dengan saudaranya. Setelah menyusu keduanya, tertidur satu hal yang sebelumnya tidak bisa kami nikmati. Sementara itu, ia pergi pada unta tua milik kami. Ajaibnya air susu unta tua itu penuh. Kami pun memerahnya, lalu meminumnya hingga kenyang dan puas. Kami melewati malam tersebut dengan indah. Pagi seharinya sahabat-sahabatku berkata padaku, "Demi Allah, ketahuilah wahai Halimah, engkau telah dikaruniai seorang anak yang penuh berkah." "Demi Allah, demikian pula harapanku," jawabku. Lalu kami pulang dengan mengendarai keledaiku dan membawa serta Muhammad. Demi Allah, aku mampu meninggalkan rombonganku dan tidak ada satupun dari keledai mereka yang mampu menyusulku, hingga membuat wanita-wanita tersebut heran dan berkata kepadaku, "Celakalah engkau, wahai putri Abu Zuaib, tunggu dan berjalanlah pelan-pelan. Bukankah keledai ini adalah keledai yang engkau bawa dari negerimu?" "Benar, demi Allah, dia juga," jawabku. Mereka berkata, "Demi Allah, keledai ini terasa sangat berbeda dengan keledai-keledai yang lain." Kami pun tiba di Bani Sa'ad, negeri kami. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada bumi Allah yang jauh lebih tandus dan kering dari negeri Bani Sa'ad. Ketika tiba di negeriku membawa Muhammad, kambingku datang padaku dalam keadaan kenyang dan susu penuh. Kami memerah dan meminumnya. Pada saat yang sama, orang-orang lain tidak dapat memerah susu setetes pun dan tidak mendapatkannya pada kambing mereka. Begitulah hingga kaumku berkata kepada para penggembala, "Celakalah kalian, gembalakanlah kambing-kambing kalian itu di tempat penggembalaan kambing anak perempuan Abu Zuaib." Di senja hari, kambing-kambing mereka kembali dalam keadaan lapar dan tidak mengeluarkan susu setetes pun. Sementara di saat yang sama, kambingku pulang dalam keadaan kenyang dan air susu melimpah. Kami terus mendapatkan kucuran nikmat dan kebaikan dari Allah hingga berlangsung selama 2 tahun. Ketika Muhammad telah berusia 2 tahun, aku menyapihnya dan ia tumbuh menjadi anak muda yang berbeda dengan anak-anak muda pada umumnya. Belum genap 2 tahun usianya, ia telah menjadi anak yang kokoh dan kuat. Halimah As-Sa'diyah berkata, "Lalu kami membawa Muhammad kembali kepada ibunya. Padahal kami lebih suka jika ia tinggal bersama kami karena keberkahan yang ada padanya. Aku berkata pada ibunya, 'Bagaimana kalau anakmu tetap tinggal bersamaku hingga ia kuat? Karena aku khawatir ia terkena pandemi penyakit Mekkah.'
Kami berdiam di Mekkah hingga ibunya menyerahkan dia kembali kepada kami. Halimah As-Sadiyah berkata, kami pun pulang bersamanya. Demi Allah, sebulan setelah kedatangan kami bersama saudaranya, ia menggembala kambing di belakang rumah. Tiba-tiba saudaranya datang kepada kami dengan berlari. Saudaranya berkata kepadaku dan kepada ayahnya, saudaraku dari Quraisy diambil 2 orang yang berpakaian serba putih, lalu keduanya membaringkannya, membelah perutnya lalu mengaduk-aduk isi perutnya. Halimah berkata, ayahnya berkata kepadaku, wahai Halimah, aku khawatir anak ini sakit. Oleh karena itu, antarkanlah kembali kepada keluarganya sebelum sakitnya tampak dan semakin parah. Halimah As-Sadiyah berkata, kemudian kami membawa Muhammad dan menyerahkannya kembali pada ibunya. Dengan heran Aminah bertanya, kenapa engkau mengantarkannya kembali kepadaku wahai ibu susuan? Bukankah sebelumnya engkau sendiri yang meminta agar ia tinggal bersamamu? Aku menjawab, benar apa yang aku katakan. Namun kini Allah telah membesarkan anakku dan aku telah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku khawatir karena banyak kejadian aneh yang terjadi padanya. Jadi kini aku kembalikan ia padamu sebagaimana yang engkau kehendaki. Ibunya berkata, ada apa denganmu? Katakanlah sejujurnya. Ibunya tidak membiarkanku pergi begitu saja. Aku harus bercerita tentang apa yang terjadi pada anaknya kepadanya. Ibunya berkata, adakah engkau takut setan mengganggu dirinya? Aku menjawab, benar. Ibunya berkata, demi Allah sekali-kali tidak. Setan tidak mungkin memiliki kemampuan untuk merasukinya. Anakku akan memegang perkara besar di belakang hari. Maukah aku ceritakan padamu tentang perihal dia? Aku berkata, tentu saja saya mau. Ibunya berkata, saat mengandungnya aku melihat cahaya keluar dariku, yang dengan sinar tersebut aku bisa melihat istana-istana Busra di kawasan Syam. Sungguh aku belum pernah melihat kandungan yang lebih ringan dan lebih gampang darinya. Ketika aku melahirkannya, ia meletakkan kedua tangannya di bumi, sedangkan kepalanya menghadap ke langit. Biarkan dia, dan pulanglah engkau dengan tenang. Ibnu Ishaq berkata, Saur bin Yazid berkata kepadaku dari beberapa orang berilmu, dan aku kira berasal dari Khalid bin Madan al-Kalayyu, bahwa beberapa sahabat berkata kepada Rasulullah, kisahkanlah pada kami tentang dirimu, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaiklah aku adalah berkat doa ayahku Ibrahim dan berita gembira saudaraku Isa bin Maryam. Ketika ibuku mengandungku, ia melihat cahaya keluar dari perutnya, yang dengannya dia melihat istana-istana di kawasan Syam. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Ketika aku sedang bersama saudaraku di belakang rumah menggembalakan kambing, tiba-tiba datang 2 orang yang berpakaian serba putih menghampiriku sambil membawa kawan dari emas yang penuh perisies. Mereka mengambilku lalu membelah perutku, lalu mengeluarkan hatiku. Membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari hatiku, lalu mereka melemparnya. Setelah itu mereka berdua mencuci hati dan perutku dengan es yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabatnya, timbanlah dia dengan 10 orang dari umatnya. Dia menimbangku dengan 10 orang umatku, namun ternyata aku lebih berat daripada mereka. Timbanglah dengan 100 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 100 orang dari umatku, namun ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, timbanglah dengan 1000 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku, namun ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, biarkan dia. Demi Allah, seandainya engkau menimbangnya dengan seluruh umatnya, pastilah ia lebih berat daripada timbangan mereka. Ibnu Ishaq berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah tidak menggembala kambing. Beliau ditanya, engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar, termasuk diriku. Ibnu Ishaq berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya, aku adalah orang yang paling fasih di antara kalian. Aku orang Quraisy dan aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakr. Ibnu Ishaq berkata, banyak orang menyebutkan, dan Allah maha lebih tahu, ketika ibunda Rasulullah, Halimah As-Sadiyah membawanya ke Mekah, Rasulullah tiba-tiba lenyap di tengah orang banyak tatkala akan dikembalikan kepada keluarganya. Halimah As-Sadiyah mencarinya, namun sayang tidak berhasil menemukannya.
Halimah As-Sa'diyah segera menemui Abdul Muthalib dan berkata kepadanya, "Malam ini aku datang bersama Muhammad, tapi saat aku berada di Mekkah atas, ia tiba-tiba lenyap. Demi Allah, aku tidak tahu di mana keberadaannya." Lalu Abdul Muthalib berdiri di sisi Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah agar dia berkenan mengembalikan Muhammad kepadanya. Ada juga yang mengatakan, Rasulullah ditemukan Waraqah bin Naufal bin Asad dan seseorang dari Quraisy. Kemudian keduanya membawanya kepada Abdul Muthalib, kakeknya. Keduanya berkata kepada Abdul Muthalib, "Inilah anakmu. Kami mendapatkan dia di Mekkah atas." Abdul Muthalib mengambil Rasulullah, kemudian memanggulnya di pundaknya sambil tawaf di Ka'bah. Abdul Muthalib memintakan perlindungan dan berdoa untuk beliau, kemudian mengembalikan Rasulullah kepada Aminah binti Wahab, ibunya. Ibnu Ishaq berkata, sebagian ahli berkata kepadaku, di antara sebab lain yang mengharuskan ibu susuan Rasulullah, Halimah As-Sa'diyah, mengembalikan Rasulullah kepada ibu kandungnya, di samping sebab yang telah dijelaskan Halimah As-Sa'diyah kepada Aminah binti Wahab, bahwa beberapa orang Kristen dari Habasyah melihat Rasulullah bersama Halimah As-Sa'diyah ketika ia kembali bersama beliau setelah disapih. Mereka memandang Rasulullah dengan sangat seksama, bertanya kepada Halimah As-Sa'diyah tentangnya serta menimang-nimang beliau. Mereka berkata, "Kami pasti mengambil anak ini dan akan kami bawa ia kepada raja kami dan ke negeri kami, karena kelak anak ini akan menjadi orang terhormat, karena kami telah mengetahui seluk-beluk tentangnya." Orang yang mengatakan hal ini kepadaku berkata bahwa Halimah As-Sa'diyah hampir saja tidak bisa kabur meloloskan diri dari mereka. Demikianlah kajian singkat kami mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW dan kehidupan beliau sebagai Rasul dan Nabi. Semoga kajian ini bermanfaat bagi semua penonton yang telah menyimaknya. Kami ingatkan untuk selalu memperbanyak pengetahuan tentang agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.